Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada siang hari ini, alhamdulillah kita semua dapat bertemu dengan menggunakan media Zoom dalam kegiatan diskusi santai bareng guru BK dan orang tua dengan tema Ayah Bunda Pahamilah Aku Sebagai Anakmu. Mudah-mudahan karunia ini, dalam kesempatan ini kita bisa berdiskusi bareng tentang tema-tema yang akan disampaikan oleh pemateri. Salawat serta salam marilah kita sanjungkan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa kepada keluarganya, sahabatnya, dan mudah-mudahan kita selaku umatnya mendapatkan syafaat di akhirat nanti. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati Kepala SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon, Bapak Muhammad Imam Ghazali SPDMM beserta wakil-wakilnya. Yang kami hormati para pemateri serta rekan-rekan guru SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon serta ayah bunda dimanapun berada. Izinkan saya selaku moderator membacakan susunan acara pada kegiatan diskusi siang hari ini. Acara yang pertama yaitu pembukaan, acara yang kedua pemaparan materi, acara yang ketiga tanya jawab atau diskusi, dan acara yang keempat penutup. Ayah bunda serta rekan-rekan yang berbahagia, untuk mengawali acara pada siang hari ini, marilah kita buka kegiatan ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu pemaparan materi yang insya Allah akan disampaikan oleh guru-guru BK SMP Islam Al-Azhar 5 Cirebon dengan tema Ayah Bunda Pahamilah Aku Sebagai Anakmu. Ini menurut saya sebuah tema yang sangat menarik bagi saya, karena bagi saya selaku orang tua juga merasa saya sudah memahami anak saya, baik potensi ataupun bakat ataupun minat ataupun juga keinginan-keinginan mereka. Tetapi teman-teman atau rekan-rekan dari guru BK sendiri memunculkan atau mengambil tema tersebut. Ada apa dengan tema tersebut? Oleh karena itu, salah satu tujuan diadakan kegiatan pada siang hari ini itu adalah diharapkan kita semua, baik orang tua, kemudian guru BK dan anak-anaknya juga, itu mampu menjalin komunikasi
antara anak, orang tua, dan guru BK sehingga terbangun komunikasi yang baik dan sehat. Jadi itu salah satu tujuan kita mengadakan kegiatan diskusi bareng pada siang hari ini. Dan juga kami juga ingin menyampaikan secara tidak langsung bahwa sebenarnya kami atau rekan-rekan guru BK sendiri ingin keluar dari persepsi bahwa guru itu terkesan seperti politik. Mamahnya nenek mama, ibunya mama. Atau hakim atau beri Apa? Kapan? itu mungkin persepsi. Mana mama? Karena itu nanti kita akan banyak berdiskusi tentang hal-hal yang berkaitan dengan apa sih guru BK itu, kemudian bagaimana cara memahami anak-anak kita, kemudian kita sebagai orang tua dan kami sebagai guru di sekolah. Baik, ayah bunda yang berbahagia dimanapun berada, terima kasih sudah bergabung dengan kami. Mudah-mudahan kegiatan pada siang hari ini bisa berjalan lancar dan kita semua mendapatkan langkah-langkah atau tips-tips ataupun materi-materi yang sekiranya bisa saling mengisi. Kami yang di sekolah bisa membimbing anak ayah bunda di sekolah, kemudian ayah bunda juga bisa membimbing anak-anak di rumah. Baik, ayah bunda, untuk pemaparan atau acara berikutnya yaitu pemaparan materi, kita mulai dengan pemaparan materi yang akan disampaikan oleh beberapa rekan guru, yang akan dimulai dari Bapak Rustanto, SPD selaku guru BK kelas 8. Kemudian setelah itu dilanjutkan langsung oleh Ibu Dr. Anda Haja Eliawati selaku guru BK kelas 9, dan yang terakhir oleh Ibu Yolanda SPD selaku guru BK kelas 7. Kepada beliau-beliau kami persilakan. Terima kasih Pak DJ atas waktunya. Selamat siang ayah bunda sahabat BK yang kami banggakan. Alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita masih dilimpahkan kenikmatan oleh Allah SWT. Salah satu nikmatnya itu nikmat sehat. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita bisa melaksanakan salah satu bentuk pelayanan kami selaku BK dengan ayah bunda. Kita mesti memahami dulu bahwa BK itu bukan mapel dan BK adalah bukan muatan lokal. BK adalah sebuah layanan, sebuah bimbingan yang sampai saat ini masih banyak yang awam bahwa BK itu adalah ketika Ananda atau anak-anak kita dipanggil ke BK, masuk ke BK adalah sebuah masalah yang membuat malu ayah bunda. Kita ubah mindset dulu bahwa BK adalah sebuah wadah, sebuah tempat di mana kita bisa melaksanakan bimbingan, anak bisa melakukan konseling kepada kita semua, supaya kita lebih memahami potensi mana yang bisa ditingkatkan, potensi mana yang mesti digali lebih banyak supaya Ananda lebih cakap ke depannya. Pada kesempatan siang ini, sengaja kami mengambil tema Ayah Bunda, pahamilah aku sebagai anakmu. Tema ini kita ambil setelah kami konsultasikan kepada pimpinan, setelah kami melakukan evaluasi sekian tahun. Ada satu sisi di mana ayah bunda menganggap saya loh yang paling paham dengan anak-anak kita. Di sisi lain, anak-anak kita, anak-anak kita banyak yang mengeluh kepada kami, komunikasi kepada kami, menganggap bahwa ayah bunda kita banyak yang tidak memahami kami. Apa sih yang diinginkan oleh kami? Sehingga
Ini kesempatan yang sangat baik, sengaja kita ambil tema Ayah Bunda Pahamilah Kami Sebagai Anakmu. Di dalam kesempatan ini, saya ingin mengutip sebuah hadis bahwa didiklah anakmu sesuai dengan zamannya. Jelas, kadang kita selaku ayah bunda lupa, suka membandingkan ketika anak kita melakukan sebuah kesalahan, sebuah kegiatan yang bisa membahayakan kita semua, menilai bahwa anak kita itu melakukan hal-hal yang tanda kutip tidak boleh dilakukan. Ya. Oke, apa sih yang dimaksud dengan anak SMP? Saya ucapkan sebelumnya saya menjelaskan ini, saya ucapkan selamat dulu kepada Ananda semua yang sudah naik kelas 9, kelas 8, dan Ananda yang sudah masuk ke kelas 7. Kita mungkin sama-sama memahami bahwa anak SMP itu pola didiknya sangat beda dengan ketika SD, pola mainnya, teman mainnya mungkin lebih banyak ketika masih SD, mungkin SD hanya bisa memahami lingkungan, tetangga, dan sebagainya. Ketika SMP, dia coba mengenal teman lingkungan yang beda dengan tempat tinggalnya, teman SMP lain, dan lain sebagainya. Sehingga banyak sekali watak, banyak sekali kegiatan yang sangat membentuk anak. Mungkin bisa jadi kita selaku ayah bunda menganggap anak saya kok tidak semanis dulu ketika SD. Ayah bunda, sahabat PK yang kami banggakan, pada kesempatan ini banyak di tingkat SMP itu yang tadinya anak pendiam bisa jadi aktif. Sebab pada saat usia SMP itu banyak sekali sifat yang saat ini muncul pada saat di SMP, yaitu banyak, salah satunya yaitu dengan tugas pokok yang mesti dicapai oleh Ananda di sekolah, kemampuan anak di SMP semakin meningkat dengan tugas yang diemban oleh Ananda kita semua. Lalu konsep beliau pada saat menyusun waktu, menyusun segala sesuatunya mesti dengan baik. Lalu pada saat SMP itu mulai muncul yang namanya banyak sekali yang namanya hal-hal yang belum pada saat SD muncul, saat SMP sudah muncul. Ya, fungsinya banyak sekali yang mulai muncul pada saat di SMP. Ya, inilah yang bisa membentuk watak anak-anak kita. Jelas yang paling utama adalah lingkungan kita selaku ayah bunda, lalu lingkungan di sekeliling kita, lalu lingkungan sekolah. 3 lingkungan ini itu sangat-sangat membentuk watak anak kita. Suaranya ibu kayak nggak kedengeran ya? Ayah bunda sahabat BK yang kami banggakan, pada kesempatan ini kita diskusi tentang tema yang kita ambil. Sekali lagi, di sini kami bukan menganggap kami lebih mampu dibanding ayah bunda. Kita semua sini sama-sama diskusi apa sih yang paling baik kita lakukan untuk anak-anak kita. Sebab bagaimanapun juga
anak-anak kita adalah calon pemimpin bangsa kita ke depan. Untuk tema selanjutnya, mangga saya kembalikan kepada Pak DJ selaku langsung ke. Terima kasih Pak DJ dan Pak Tanto. Sekarang maaf giliran saya. Oke, semangat siang ayah bunda sahabat BK yang saya sayangi. Selamat bertemu di Zoom meeting hari ini. Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Ayah bunda yang saya hormati, anak itu unik. Maka setiap anak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Oleh karena itu, mari kita hadapi anak kita dengan keunikannya masing-masing. Agar kita lebih mudah mengenali anak kita, maka kita juga harus mencari tahu kecerdasan intelektual anak kita berapa dan mana yang dimiliki oleh anak kita. Ada 9 kecerdasan majemuk yang bisa dimiliki oleh anak kita selain IQ. Oke, next. Oke. Terima kasih, Viola. Dan bisa dilihat dan sudah terpapar bahwa 9 kecerdasan. Yang pertama adalah kecerdasan verbal atau bahasa, linguistik, yang melibatkan kemampuan berbahasa melalui membaca, menulis, berbicara, memahami urutan dan makna dari kata-kata, serta menggunakan bahasa dengan benar. Kata-kata yang bisa efektif baik lisan maupun tulisan. Yang kedua, kecerdasan logika matematik. Kecerdasan dalam mengelola angka, matematik dan logika untuk menemukan, memahami berbagai pola seperti pola pikir, pola visual, pola jumlah, atau pola warna. Untuk memicu kecerdasan logis matematik pada buah hati kita, maka kita coba latih anak kita dengan permainan analisis, berhitung, pergi ke museum untuk pengetahuan dan sains seperti ke planetarium. Nah, itu bisa dilakukan untuk logika matematikanya. Yang ketiga adalah kecerdasan spasial visual. Anak dengan tipe kecerdasan majemuk ini mengandalkan imajinasi dan senang dengan bentuk, gambar, pola, desain, serta tekstur. Kemampuan spasial visual dapat diasah dengan menggambar, melukis, membangun sesuatu, bermain warna, bermain pastel, terus bermain lilin seperti pada waktu di SD mungkin. Dan biasanya anak yang berkemampuan berkecerdasan di visual ini biasanya kadang lebih cenderung memilih dia untuk bercita-cita menjadi arsitek, pelukis, seniman, dan desainer. Untuk kecerdasan yang keempat adalah kecerdasan kinestetik jasmani. Melibatkan kemampuan dalam koordinasi anggota tubuh dan keseimbangan. Anak yang memiliki kecerdasan ini senang melakukan berbagai aktivitas fisik. Contohnya menari, main basket, futsal, berenang, bersepeda, dan lain-lain. Yang kelima, kecerdasan musikal. Kecerdasan yang menikmati, mengamati, mengarang lagu, mendengarkan lagu, memainkan alat musik, membuat melodi, irama, nada, atau vibrasi suara untuk menjadi musik. Yang keenam, kecerdasan intrapersonal. Kecerdasan yang
untuk memahami diri sendiri, mengetahui kekuatan, kelemahan, dan motivasi diri, bisa mengendalikan perilakunya, mampu membuat rencana-rencana dan keputusan. Sementara untuk kecerdasan ketujuh adalah kecerdasan interpersonal. Maaf, yang keenam adalah intrapersonal, yang ketujuh interpersonal. Suatu kecerdasan memahami orang lain, pandai bersosialisasi dan bermasyarakat. Yang kedelapan adalah kecerdasan naturalis. Kecerdasan memahami, mengenal lingkungan hidup dengan alam semesta, dengan makhluk hidup yang lainnya, baik tanaman, hewan, maupun dengan manusia yang lainnya. Dan yang terakhir adalah kecerdasan eksistensial. Suatu kecerdasan yang mendalami tentang kehidupan, baik tentang dirinya, Tuhannya, dunia dan akhiratnya, atau spiritualnya. Selain kesembilan kecerdasan tadi, mari kita kenali anak kita lebih jauh dengan kemampuan mana yang lebih dominan, apakah otak kanan atau otak kirinya. Oke, the next slide. Oke. Slide otak kanan dan otak kiri. Oke. Oke. Secara garis besar, otak kita dibagi menjadi dua bagian. Otak kanan dan otak kiri. Otak kanan atau lebih ininya dengan EQ. Bagian paling baik untuk mengerjakan tugas yang berhubungan dengan kreativitas dan yang ekspresif. Itu otak kanan. Kemampuan yang erat hubungannya dengan otak kanan adalah imajinasi, musik, warna, emosi, intuisi, dan kreativitas. Oh iya, insting ya. Terus kalau otak kiri cenderung kadang dikatakan bahwa IQ. Bagian untuk mengerjakan tugas-tugas yang sifatnya logis. Tugas yang berkemampuan untuk berhubungan dengan otak kiri adalah bahasa, logika, berpikir kritis, angka-angka, analis atau hitungan di situ, seperti kalau dengan bapak gurunya Pak Yoga, Pak Iwan, Pak Ridwan, Ibu Siti. Nah, itu logikanya. Dan IPA-nya monggo dengan Ibu Fitma, Ibu Oci, serta Ibu siapa lagi satu lagi tuh? Iya, Ibu Oci. Oke. Berikutnya bahwa dari semua itu slide lagi ya nih. Oke, slide lagi seperti itu. Ciri-ciri. Oke ya. Oke. Jelas ya. Oke. Dari semua kecerdasan ini, kita coba kita kenali dulu anak kita berada di mana yang lebih dominan, otak kanan atau otak kiri. Ciri-ciri dari anak yang dominan otak kanannya, satu, anak yang berdominan otak kanannya tidak suka dengan pelajaran yang memaksa otak bekerja keras. Yang kedua, seperti matematik, fisika, kimia, sains, mereka lebih memilih pelajaran seni, bahasa, puisi, atau menyanyi. Yang kedua, dalam prospek kerja, anak yang dominan otak kanannya itu lebih senang bekerja di bidang sosial, kreativitas, seni, dan public relation. Yang ketiga, anak yang dominan otak kanannya tidak menyukai hal-hal yang teratur
atau suka kebebasan. Jadi tidak mau dikekang. Yang keempat, anak yang berdominan otak kanannya senang berjalan-jalan, berpetualang, dan melakukan hal-hal yang baru. Kalau dalam pekerjaan biasanya disebut dengan istilah bekerja di belakang meja. Tidak suka dengan bekerja di belakang meja. Sementara anak yang dominan otak kirinya, yaitu lebih senang dengan pelajaran yang mengandalkan logika, matematik, fisika, kimia, dan pelajaran-pelajaran yang berhubungan dengan sains. Yang kedua, dalam hal prospek kerja, anak yang dominan otak kirinya, mereka cenderung lebih memilih kepada pekerjaan yang berjenis penelitian, teknisi, akuntan, dokter, yang sedikit jelimet. Yang ketiga, lebih mengutamakan logika dalam mengambil keputusan. Yang keempat, anak yang dominan otak kirinya disiplin, berpikir secara teknis, dan penuh dengan aturan. Dan yang kelima, anak yang dominan otak kirinya lebih melakukan sesuatu dengan perhitungan yang lebih matang. Karena dia segala sesuatu yang tidak masuk, menurut dia tidak logis, tidak ini, dia terus akan bertanya, terus akan mencari tahu yang seperti apa yang ada di otaknya. Oke. Untuk maaf, ayah bunda, saya mohon karena otak kiri ini adalah IQ. Kadang kita suka di sekolah hampir, insya Allah nanti SMP Islam Al-Azhar juga akan mengadakan psikotes untuk kelas 7. Sementara kalau kelas 8-9 sudah tahun-tahun sebelumnya, iya, kecuali yang pindahan. Nah, saya memohon kepada ayah bunda juga, mohon dengan sangat jangan marah jika hasil psikotesnya tidak sesuai dengan harapan ayah bunda. Karena psikotes itu bukan hasil dari dia belajar semalaman, tapi itu pemberian dari Allah, kecerdasan asli, natural, dasar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mohon jika hasil psikotesnya tidak sesuai, tidak berarti anak itu kamu sih tidak belajar atau kamu sih tidak mau nurut sama orang tua. Dan ini justru kalau dengan menghadapi psikotes itu anak harus tidur cukup dengan perut yang kenyang, dengan suasana yang happy. Sekian dari saya pemaparan yang saya berikan, dan selanjutnya akan disambung dengan Ibu Luyola. Silakan, kami persilakan. Ya, terima kasih Bu Eli sudah memberikan saya kesempatan. Selamat siang Ayah Bunda, sahabat BK yang kami hormati. Semoga Ayah Bunda dan kita semua diberikan kesehatan. Amin. Ya, di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya, yaitu tentang dampak menerapkan pola asuh otoriter dengan memaksakan kehendak pada anak. Orang tua yang memiliki pola asuh otoriter akan cenderung menetapkan batas-batas yang tegas dan tidak memberi peluang besar bagi anak untuk mengemukakan pendapat. Saya percaya ayah bunda insya Allah tidak ada yang memiliki pola asuh otoriter kepada anak-anaknya. Karena ketika orang tua menerapkan pola asuh seperti ini, akan ada cukup banyak dampak negatif bagi tumbuh kembang dan pembentukan karakter anak. Lebih jelasnya, berikut ini saya akan menjelaskan tentang dampak menerapkan pola asuh otoriter. Yang pertama itu ada takut berpendapat.
ketika anak dibesarkan dengan orang tua yang memaksakan kehendak, akan cenderung takut untuk mengemukakan pendapat ketika memasuki dunia sekolah dan dunia kerja. Karena orang tua mereka terbiasa untuk menutup rapat-rapat ruang untuk berdiskusi. Hal ini membuat anak merasa ragu dan takut ketika mengutarakan pendapatnya kepada orang lain. Yang kedua, tidak bisa membuat keputusan. Tidak hanya takut berpendapat ya ayah bunda, anak yang dibesarkan dengan pola asuh seperti itu akan tumbuh menjadi pribadi yang tidak bisa membuat keputusan sendiri karena sejak mereka kecil terbiasa mengikuti semua hal yang dikatakan dan diputuskan oleh orang tuanya. Selain itu, anak akan mengalami kesulitan untuk menolak atau mengatakan tidak pada orang lain. Yang ketiga, ada agresif. Ketika anak yang dibesarkan oleh orang tua yang suka memaksakan kehendak, itu bisa tumbuh menjadi pribadi yang agresif. Karena jika anak melakukan kesalahan, pola asuh keras ini kerap disertai dengan hukuman fisik sebagai ganjarannya ketika anak melakukan kesalahan. Hal inilah yang dapat membuat tumbuh menjadi pribadi yang agresif. Lalu yang keempat, mengganggu kesehatan mental. Pola asuh otoriter yang seperti ini pada anak akan berpengaruh pada kesehatan mental anak. Karena anak yang sejak kecil selalu dikontrol kehidupannya akan cenderung tidak bahagia dan rentan depresi. Lalu yang terakhir ada kurang memiliki motivasi. Kebebasan anak yang merasa dikekang oleh kehendak orang tua dapat membuat anak kurang memiliki motivasi, terutama dalam menentukan perilaku yang tepat. Anak akan tumbuh menjadi pribadi yang mudah takut dan cemas, tidak percaya diri, lantaran kurang terpenuhinya rasa aman dan kasih sayang dari orang tua. Di sini lalu ada 10 cara mengetahui bakat anak sejak dini, yaitu yang pertama, memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak. Nah, cara pertama ini untuk mengetahui bakat yang dimiliki oleh anak adalah dengan memperhatikan kebiasaan dan kesukaan anak-anak di rumah ya, Bu. Biasanya hal-hal yang menjadi kebiasaan dan kesukaan bisa jadi merupakan bakat dan hobi yang dimiliki oleh anak Anda tersebut. Mulai dari kebiasaan, kesukaan, hobi, hal yang sering dilakukan, minat, dan semuanya perlu ayah bunda perhatikan dengan baik. Lalu yang kedua, membiarkan anak mengeksplorasi kemampuan yang dimiliki. Coba untuk membiarkan anak mencoba berbagai hal-hal yang positif. Dengan cara tersebut, membantu anak untuk menemukan bakat-bakat yang terpendam dalam dirinya. Lalu yang ketiga, membangun komunikasi yang positif. Sebagai orang tua, tentunya ayah bunda harus memberikan perhatian pada anak-anak ayah bunda. Namun tetap dalam batasan yang wajar. Yang dimaksud dengan wajar ini adalah anak tidak boleh terlalu dimanja dan anak juga tidak terlalu boleh diabaikan, sehingga takarannya harus benar-benar proporsional. Melalui komunikasi yang positif, maka akan membuat ayah bunda lebih mudah mengetahui bakat yang dimiliki oleh anak. Melalui komunikasi yang positif pula, ayah bunda bisa merasa lebih dekat dengan anak-anaknya. Lalu yang keempat, menempatkan anak di posisi terdekat. Biasanya bakat-bakat yang dimiliki oleh anak akan mudah terlihat saat kondisi anak sedang dalam keadaan terdesak atau terancam. Sehingga hal ini membuat kemampuan yang dimiliki selama ini dapat muncul. Cara ini dapat banyak dilakukan oleh para ayah bunda agar bisa mengetahui bakat terpendam dalam diri anaknya. Misalnya seperti
untuk memberikan anak PR dalam jangka waktu yang mendesak. Lalu yang kelima, memberikan waktu yang cukup untuk bersosialisasi. Nah, di sini ayah bunda bisa memberikan kesempatan anak untuk bersosialisasi dan berkomunikasi dengan teman-teman sebayanya. Biasanya ketika anak sedang kumpul dengan teman-teman sebayanya, anak tersebut lebih menunjukkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya kepada teman-teman dan lingkungannya. Dan ingat ayah bunda, bakat bukanlah hal yang selalu berkaitan dengan akademik atau olahraga, namun juga bisa dalam hal kecakapan saat berkomunikasi dan berinteraksi dengan banyak orang. Lalu yang keenam, ada mengikutkan anak ke beberapa perlombaan. Ketika ayah bunda sudah melihat bakat minat anak tersebut, misalnya seperti anak mempunyai hobi mewarnai atau menggambar, nah kita bisa mengikutkan anak tersebut ke perlombaan agar anak tersebut terbiasa dan memiliki rasa percaya diri yang tinggi. Lalu yang ketujuh ada mengajarkan anak untuk bekerja keras. Contohnya misalnya ketika anak meminta uang kepada ayah bunda, maka ayah bunda bisa mencoba untuk menumbuhkan sikap pekerja keras dalam diri anaknya. Seperti untuk meminta uang, misalnya ayah bunda bisa meminta anak tersebut untuk melakukan pekerjaannya terlebih dahulu, seperti merapikan kamar, belajar, mengerjakan PR, atau yang lainnya. Tujuan ini agar bisa mengajarkan kepada anak untuk mendapatkan sesuatu dibutuhkan dengan cara bekerja keras terlebih dahulu. Lalu yang kedelapan, beri kebebasan anak untuk memilih. Untuk berikan keleluasan kepada anak-anak ayah bunda untuk bisa memilih, memainkan, dan melakukan sendiri hal-hal yang disukainya, selama hal tersebut masih wajar dan memiliki dampak positif. Maka ayah bunda tetap bisa mendukungnya. Jangan sampai ayah bunda melarang anak untuk melakukan sesuatu yang memang dirasa dapat membuat bakat anak semakin berkembang. Lalu yang kesembilan ada berkonsultasi dengan guru. Nah, cara ini tuh bisa mengetahui bakat yang dimiliki oleh anak melalui konsultasi dengan pihak guru di sekolah, karena sebagian besar waktu anak dihabiskan di lingkungan sekolah, sehingga sebagian besar guru mengetahui dan memahami bakat terpendam yang dimiliki oleh anak. Rajin-rajinlah berkomunikasi dengan guru atau wali kelas anak ayah bunda untuk mengetahui perkembangan anak sehari-harinya di sekolah itu seperti apa. Lalu yang terakhir ada tetap mendukung anak. Selama hal-hal yang dilakukan anak memiliki dampak positif, maka ayah bunda harus tetap mendukung kegiatan anak tersebut. Dengan dukungan ayah bunda, maka bisa membuat anak semakin mudah menemukan bakat yang terpendam di dalam dirinya. Dengan dukungan ayah bunda pula akan membuat anak merasa dihargai atas hal yang dilakukannya. Ya, demikian pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat untuk ayah bunda di rumah. Saya kembalikan kepada Pak Derajat selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak Rustanto, kemudian Bu Haja Eliawati dan Ibu Yola yang sudah memberikan penjelasan terkait dengan tema pada siang hari ini, dan tadi sudah dijelaskan banyak tema-tema atau materi-materi yang berkaitan dengan tema tersebut, diantaranya yaitu tentang karakteristik anak-anak SMP yang mungkin tadi sudah sedikit dijelaskan tentang anak SMP itu mungkin berbeda, betul ya Pak Tanto? Sangat berbeda sekali dengan anak SMP. Kebetulan saya juga punya keponakan seperti itu. Ada yang SD, ada yang SMP, ada yang SMA, itu berbeda sekali. Saya juga mengalami. Kemudian juga peran lingkungan terhadap pembelajaran,
kemudian 9 kecerdasan majemuk, kemudian mengenal otak kiri dan otak kanan, dampak menerapkan pola asuh yang otoriter. Ini sangat menarik sekali nih. Saya agak tergelitik dengan dampak menerapkan pola asuh yang otoriter. Aduh, jadi saya sebenarnya kalau boleh saya boleh bertanya ini. Tapi untuk kesempatan ini mungkin kita berikan kesempatan kepada ayah bunda dulu yang di rumah sambil menunggu penanya. Kita batasin dulu aja. Iya, boleh, silakan. Sepertinya karena waktu juga kita tidak bisa selalu lama. Mungkin kalau kita konsultasi sih bisa 5 jam, 10 jam sanggup ya Bu. Insya Allah siap. Insya Allah. Insya Allah Teman-teman siap. Guru BK siap. rekan-rekan guru BK ini saya yakin 24 jam ini. Karena tidak di sekolah ya di rumah. Betul Ya. sekali maksudnya. Ya mungkin ayah bunda bisa konsultasi langsung. Termasuk juga sudah saya singgung tadi bahwa peran guru BK itu tidak seperti polisi atau Betul sekali, hakim yang memberi hukuman. Karena guru BK itu sebenarnya sahabat orang tua, sahabat anak, siswa, dan juga sahabat guru juga. Iya. Oleh karena itu, mangga ayah bunda barangkali ada yang pengen konsultasi ataupun pengen menggali bakat anaknya ataupun ingin membaca hasil psikotes itu seperti apa. Sepertinya beliau-beliau ini yang lebih menguasai. Ini kok saya pernah melihat hasil psikotes anak saya juga yang di kelas 7 itu saya nggak bisa membaca ini maksudnya gimana ini gitu. Jadi nanti bisa langsung konsultasi. Dan untuk sesi yang kedua ini nanti bisa 2 orang dulu penanya ya. 2 orang dulu penanya, mangga nanti bisa atau break dulu. Oh ya, kita ada break dulu Bapak Ibu, tapi tidak keluar dulu ya. Tidak keluar dulu karena untuk ada isi daftar hadir ya. Ada mengisi daftar hadir lebih dahulu untuk dokumentasi. Kita break dulu sambil nonton video yang tadi, yang pertama itu biar yang tadi terlambat. Oh tidak. Oke, kita break dulu Bapak Ibu sambil menunggu penanya-penanya yang akan kita diskusikan bareng. Kita break waktunya sekitar 5 menit. Mohon tidak meninggalkan terlebih dahulu.